Shalom, selamat siang anak-anak Ser. Hari ini kita bertemu kembali, kita belajar bimbingan konseling. Materi yang kita pelajari bersama-sama adalah kecerdasan emosional. Untuk mengawali pembelajaran ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu yang telah kami rasakan. Hari ini Tuhan, kami belajar bersama-sama. Tuhan, berikan kepada kami hikmat-Mu supaya kami dapat mengerti, memahami apa yang kami pelajari saat ini. Tuhan Allah kami yang hidup, berkati aktivitas orang tua kami, guru-guru kami, bangsa dan negara kami. Inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak Ser, emosi artinya perasaan ya atau reaksi yang ditunjukkan terhadap sesuatu atau peristiwa. Seseorang yang memiliki IQ yang tinggi ya belum tentu dia mampu mengatasi atau menghadapi pengalaman-pengalaman di luar akademis. Emosi yang tak tertangani dengan baik dapat membuat seseorang bertindak bodoh. Orang yang patah hati tadi tidak dapat menunjukkan kemampuan untuk berpikir cerdas dalam mengelola emosinya. Dengan kata lain, kecerdasan akademis tidak menawarkan persiapan untuk menghadapi gejolak atau kesempatan yang ditimbulkan oleh kesulitan-kesulitan hidup. Menurut Daniel Goleman dalam tes kecerdasan emosional, ya, ada beberapa kemampuan yang menyebabkan seseorang mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi. Kemampuan tersebut adalah pertama, kemampuan memahami atau mengenali emosi diri. Nah, kalau kita berbuat sesuatu, kita harus berani bertanggung jawab. Kalau perbuatan kita itu salah dinilai oleh orang, maka kita pun haruslah berani untuk mengakui kesalahan kita itu, dan kita harus berani juga minta maaf. Kedua, kemampuan mengelola emosi. Ya, artinya mampu dia menangani perasaan agar perasaan dapat terungkap dengan tepat. Kemampuan ini tergantung pada kemampuan mengenali emosi diri. Contohnya, seorang guru, dia masuk ke dalam kelas, dijumpainya lah siswa yang suka buat ribut. Ya, daripada dia terpancing emosinya, dipanggilnya lah siswa yang suka buat gaduh atau ribut itu. Ya, diminta untuk belajar di luar. Agar dia dapat kembali ya mengajar siswa-siswa yang lain, siswa-siswa yang lain pun tidak mengalami kerugian, tidak terganggu ya saat belajar. Nah, jadi supaya pun guru itu dapat mengajar dengan tenang. Ketiga, kemampuan memotivasi diri, yaitu kemampuan untuk menata emosi, untuk mencapai tujuan, selalu meyakinkan diri ya untuk berusaha, terus berusaha. Tetap dia bergairah, antusias dia terhadap segala yang ingin dicapai. Contohnya, kamulah sebagai seorang siswa, tentunya kamu punya cita-cita. Tentunya kamu memiliki tujuan hidup. Nah, orang yang memiliki tujuan hidup, inilah orang yang akan memiliki semangat untuk menjalani hidup. Tapi kalau orang yang tidak memiliki tujuan hidup, ya dia jalan hidup masa bodoh, kan begitu. Nah, jadi tak ada arah hidupnya. Nah, jadi anak-anak Ser, kalau kita sudah memiliki satu tujuan, cita-cita yang ingin kita capai, yang ingin kita raih, apapun tawaran-tawaran yang mungkin dapat menyenangkan dia, ya, itu pastinya dia akan
abaikan dan dia tidak terpengaruh. Dia fokus pada tujuannya. Keempat, kemampuan mengenali emosi orang lain. Apa itu? Kemampuan untuk dapat berempati terhadap orang lain. Contohnya, ketika ada temanmu yang sedih karena kehilangan sesuatu, ya sebaiknya kamu ya membantu dia mencarikan benda yang dia miliki, ya, yang hilang itu. Bukan mempersalahkan dia, bukan ribut kita mempertanyakan di mana telah kau letakkan. Nah, yang kelima, kemampuan untuk membina hubungan, yaitu kemampuan untuk dapat menularkan perasaan positif kepada orang lain. Contoh, Tina dianggap sebagai gadis yang menyenangkan oleh teman-temannya karena dia enak untuk diajak berbicara dan ringan tangan dalam menolong teman. Dia mampu mendamaikan teman yang sedang bertengkar atau menghibur teman yang sedang bersedih. Anak-anak, seseorang yang secara emosi tidak cerdas, ini ciri-cirinya. Bersifat agresif, cenderung berpikir negatif, malas dan lebih suka melakukan kegiatan yang menyenangkan diri secara berlebihan, lebih mementingkan diri sendiri, tidak mampu menentukan tujuan, cepat cemas dan depresi, menarik diri dari pergaulan, suka memanfaatkan kelemahan orang lain, tidak sopan, kurang percaya diri. Inilah anak-anak ciri-ciri dari seseorang yang tidak memiliki emosi yang cerdas. Seseorang yang secara emosi bermasalah, ya pasti dia akan mengalami kesulitan untuk mempelajari sesuatu. Nah, remaja yang apatis, pemarah, cepat stres dan depresi, ya biasanya malas untuk membuka diri dan menerima pengalaman belajar baru. Nah, anak-anak sebagai orang yang telah belajar tentang kecerdasan emosi ini, dari apa yang telah kita pelajari, intinya kita harus mampu menguasai emosi kita. Kita harus berpikir lebih dahulu sebelum kita berbuat sesuatu. Apakah yang kita perbuat ini benar? Apakah perbuatan kita ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat atau nilai-nilai kekristenan? Apakah ini benar-benar berkenan di hadapan Tuhan? Nah, anak-anak kenali emosimu. Kenali emosi orang lain. Jadi, sama-sama kita belajar. Sama-sama kita menghargai perasaan orang lain. Kalau saya berbuat ini, bagaimana ya? Kalau saya berbuat begini, bagaimana ya? Berbuat yang itu, bagaimana ya? Nah, jadi kita harus mampu mengendalikan emosi kita. Nah, sebagaimana di dalam firman Tuhan, ya, dituliskan di dalam kitab Galatia pasal 5, ya, ayat 25, dikatakan di sana, ya, tentang penguasaan diri. Karena penguasaan diri itu, ya, adalah buah-buah roh. Jadi, anak-anak marilah kita, ya, mampu mengendalikan emosi kita, mampu mengendalikan diri kita. Nah, anak-anak ada tugas. Ini tugasmu. Tuliskan beberapa masalah yang biasa dialami oleh remaja. Lalu, tuliskan reaksi yang biasa mereka berikan terhadap masalah tersebut. Anak-anak minggu depan kita akan belajar tentang kecerdasan fisik. Jadi persiapkan dirimu untuk kita mempelajari kecerdasan fisik. Karena kita telah membuka pelajaran ini dengan doa, kita akan tutup pembelajaran ini dengan doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami telah mengerti, memahami apa artinya emosi. Tuhan, seseorang yang memiliki kecerdasan emosi, dia akan berhasil dalam hidupnya.
Tuhan, Allah kami yang hidup, ini kami telah selesai belajar. Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang selalu menyertai setiap langkah perjalanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.